Oke, saya juga mau bicara soal suara Jawa Timur. Tadi Pak Rey juga sempat Ya, sebut ya. ya, Ini juga menjadi salah satu faktor yang ya. diperebutkan dalam sosok bacawa pres ini. Nah, kalau dari Anies dan Caimin, saat ini kan sudah punya Caimin gitu ya, yang mewakili PKB dan NU. Apakah dengan mengajak Caimin saat ini sudah artinya dari Anies dan Koalisi Perubahan sudah bisa mengamankan suara Jawa Timur? Ya, Jatim itu battleground setiap Yes. kali pilpres. Nah, dua tokoh yang sebenarnya membutuhkan Jawa Timur itu Mas Anies dan Pak Prabowo. Ya. Dan akhirnya dalam konteks 2024 kita bergabung dengan Pak Prabowo. Nah, Jatim itu ada elemen NU yang relatif mayoritas di sana. Nah, Gus Imin adalah salah satu representasi dari kader dan tokoh NU karena beliau adalah cucu dari pendiri NU, Kiai Bisri Samsuri. Nah, pada konteks itu saya kira apapun suasananya, terlebih-lebih kalau nanti Mas Budi, Mas Arwani tidak memilih calon wapresnya dari NU misalnya, saya meyakini aspirasi Nahdien akan kembali ke rumahnya dan akan memilih Gus Imin. Itu kalau tidak ada dari masing-masing calon ini, tidak ada dari wakil dari NU. Kalau toh ada, saya kira dibanding dengan yang ada misalnya Bu Khofifah, Pak Mahfud, gitu, Betul. saya kira posisi Gus Imin relatif bisa lebih dibanding dengan beliau-beliau berdua. Satu, beliau sebagai ketua umum partai punya 18.000 calon legislatif di semua tingkatan, termasuk di Jawa Timur kami pemenang di sana. Yang kedua, secara genealogis Gus Imin termasuk yang paling dekat terhadap pendiri-pendiri NU di sana. Nah, pada konteks itu kami meyakini Pilpres 2024 Jawa Timur bisa termasuk pendulam suara terbesar dari pasangan Amin ini. Oke. Mas Anies dan Gus Imin. Pertanyaannya, boleh ya. Oke lah mendulang seberapa besar dan kira-kira bisa melampaui Seberapa dua. dominan Iya, sebenarnya, sebab Pak selisihnya Saiful. kalau di survei itu udah hampir lebih dari 10% loh. Ya, saya kira banyak faktor, Mas Rey. Misalnya iya. pasangan Amin termasuk pasangan yang saya kira mewakili dari siklus setiap pilpres. Masyarakat selalu menghendaki ada perubahan selama 10 tahun. Dan pasangan Amin termasuk saya kira wajah baru dalam Pilpres 2024 yang mengusung kontinuitas dan sekaligus perubahan gitu, saat yang sama. Dan itu yang saya kira tidak ada di pasangannya Mas Arwani dengan Mas Budi. Beda konteks misalnya kalau Pak Prabowo dari awal masih ingin melaju dalam Pilpres 2024, tidak masuk dalam misalnya dalam kabinetnya Pak Jokowi. Mungkin beliau termasuk yang menjadi bagian dari tokoh yang relatif baru yang dianggap bisa merepresentasikan kekuatan baru tahun 2024. Nanti Pak Prabowo kan memilih bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, dari dua figur ini yang kira-kira punya semangat kontinuitas dan pembaruan, saya kira figur dari pasangan Amin, Mas